Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Suci Herunisa dengan NPM 211210076, kelas AS 21PC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data mining. Yang pertama ada pengertian data mining. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Secara khusus, data mining menggunakan ide-ide seperti yang pertama, pengambilan contoh, estimasi, dan pengujian hipotesis dari statistika, dan yang kedua, algoritma pencarian, teknik pemodelan, dan teori pembelajaran dari kecerdasan buatan, pengenalan pola, dan machine learning. Data mining juga telah mengadopsi ide-ide dari area lain meliputi optimisasi, evolutionary learning, teori informasi, pemrosesan sinyal, visualisasi, dan information retrieval. Komponen dalam sebuah arsitektur data mining terdiri dari basis data, basis pengetahuan, mesin data mining, modul evaluasi pola, dan antarmuka grafis. Tahap proses data mining sesuai dengan CRISPDM terdiri dari fase pemahaman data, fase persiapan data, fase pemodelan, fase evaluasi, dan fase penyebaran. Lalu ada tujuan data mining. Tujuan utama dari data mining adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti dan berguna untuk pengambilan keputusan. Ini menyangkut identifikasi pola, prediksi tren masa depan, dan menemukan anomali. Kebutuhan atau pentingnya bidang data mining tidak terlepas dari peran data mining itu sendiri. Adapun peran dari data mining secara umum dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu prediktif dan deskriptif. Tujuan dari prediktif adalah untuk memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai dari atribut-atribut lain. Tujuan dari tugas deskriptif adalah untuk menurunkan pola-pola yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Berdasarkan peran data mining dalam melakukan proses prediksi dan mendeskripsikan data, tugas data mining dapat dibagi ke dalam 4 kelompok utama, yaitu estimasi, klasifikasi, asosiasi, dan klasterisasi. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan untuk melakukan teknik-teknik data mining, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pemanfaatan data mining dapat dilakukan pada berbagai bidang, misalkan pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, riset, rekayasa manufaktur, sampai dengan bioinformatika. Adapun proses data mining berupa proses pengumpulan. Yang pertama ada proses pengumpulan data. Data mining dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti basis data, teks gambar, atau sumber online. Data ini harus Langkah ini melibatkan penghapusan data yang tidak konsisten, duplikat, atau tidak lengkap. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah berkualitas tinggi dan akurat. Lalu ada transformasi data. Data yang telah dibersihkan kemudian diubah ke dalam format yang sesuai untuk analisis. Ini biasanya termasuk normalisasi agregasi atau pembuatan fitur baru. Lalu yang keempat ada reduksi data, yaitu untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi analisis. Data dapat direduksi dalam volume namun tetap mempertahankan informasi yang penting. Teknik ini meliputi pemilihan fitur, ekstraksi fitur, dan kompresi data. Lalu ada pengumpulan data. Pada tahap ini, berbagai teknik statistik dan pembelajaran mesin diterapkan untuk model yang dapat menemukan pada pola atau prediksi data. Metode yang umumnya digunakan termasuk klasifikasi, regresi, clustering, dan asosiasi. Lalu ada evaluasi model. Model yang dibangun kemudian dievaluasi untuk menilai kinerja dan akurasi. Hal ini melibatkan penggunaan matriks seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan lainnya tergantung pada jenisnya. Interpretasi dan visualisasi. Hasil dari model yang telah dievaluasi kemudian
diinterpretasikan untuk memahami pola dan wawasan yang ditemukan. Visualisasi data seperti grafik, diagram, dan plot digunakan untuk mempresentasikan temuan dengan cara yang mudah dipahami. Lalu ada penerapan hasil. Langkah terakhir adalah penerapan hasil data mining ke dalam konteks bisnis atau operasional. Ini biasanya melibatkan pengambilan keputusan, pengambilan strategi, atau pengimplementasian solusi otomatis berdasarkan temuan dari proses data mining. Lalu ada teknik dan algoritma dalam data mining. Yang pertama ada klasifikasi. Algoritma seperti decision trees, random forest, dan support vector faction machine untuk mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua ada clustering. Metode ini seperti K-means, hierarchical clustering, dan DBSCAN digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa. Lalu ada asosiasi. Algoritma a priori dan asosiasi dalam dataset seperti dalam analisis keranjang belanja. Lalu ada deteksi anomali. Teknik seperti isolasi forest dan LOF digunakan untuk mengidentifikasi data yang tidak bisa atau outliers. Terima kasih. Sekian dari pemaparan tentang data mining ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.